perbanyak zikir. Apa sih zikir itu? Ingat kepada Allah. Karena nikmat yang terbesar yang akan didapatkan oleh setiap orang yang beriman itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu tidak akan didapati oleh orang-orang yang tidak pernah mau mengingat Allah. Ya, kenapa? Karena Allah akan mengingat seseorang itu ketika kita mau mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah? Yaitu dengan memperbanyak zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalzalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Arahkan bacaan-bacaan Al-Qur'an atau misalkan doa-doa nih yang ma'thur ya, yang kita dapatkan dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Lalu ketika kita baca itu, nah lalu qadun misalkan dengan niat ya. Dengan niat misalkan qadu antena kesekuk dengan misalkan seperti itu ya, antena melet dengan dan sebagainya. Bagaimana hal yang seperti itu? Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi segala sesuatu ini kan innamal a'malu binniyat. Pegawean itu tergantung lekan si niatan. Ya. Maka jikalau niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan balasan hanya dari Allah, maka itulah yang kita dapatkan. Logo lamun membaca Al-Qur'an atau sebagian daripada ayat Al-Qur'an atau membaca hadis dengan tujuan agar mendapatkan sanjungan dari orang atau misalkan orang tertarik kepada kita, maka dia akan mendapatkan itu. Tetapi dia tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berusaha di dalam beramal ni ke ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah ya, nikmat itu tidak akan selamanya akan menjadi rahmat bagi kita. Dan selamanya akan jadi rahmat tipe itu. Bisa jadi dia akan menjadi musibah. Bisa jadi dia akan menjadi laknat. Ya. Ibadah si gawe itu dia tidak akan mesti selalu menjadi rahmat. Tergantung umbe si kapte ya, di dalam menghadapi ibadah-ibadah itu. Arak dengan sholat dan kepastian ya wah ahli surga belum tentu ya, karena bisa jadi ibadah yang dikerjakan itu akan menjadi laknat bagi dirinya. Maka dituntut dalam setiap ibadah itu adalah ikhlas. Itu keinginan Allah di dalam setiap perintah ibadah si gawe itu ya, mukhlishina lahuddin. Mukhlis baru kita akan mendapatkan kesempurnaan di agama ini. Mukhlis, jadi orang ikhlas. Begitu. Maka ketika amalan itu, ketika ibadah itu dikerjakan tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi dia akan menjadi laknat bagi kita. Ngono. Ya. Nah, ini dia kalau kita pengajian tentang ma'rifat itu yang begitu, ya. Maksiat itu juga tidak harus, tidak selalu dia akan menjadi laknat bagi kita. Maksiat. Dan bisa jadi dia menjadi rahmat. Kenapa? Karena ibadah, nikmat, musibah atau maksiat itu semua Allah Subhanahu wa taala yang datangkan. Ya. Meskipun maksiat itu. Nah, yang diinginkan oleh Allah itu apa? Respon kita. Ngumbe ong kunte nyikapin lekan setiap nikmat, ibadah atau taat, musibah atau maksiat yang kita kerjakan. Kalau misalkan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, maka sikap kita ketika kita melakukan kemaksiatan itu seperti apa? Nah, dan dia akan menjadi rahmat ketika kita bisa memposisikan diri kita seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian bermaksiat, apa yang diinginkan oleh Allah?
taubat. Taubat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan maksiat itu akan menjadi rahmat bagi kita. Lalu untuk maksiat, dia terperduli oleh maksiat, bahkan semakin senang kita mengerjakannya. Nah, ini akan menjadi malapetaka lah itu. Jangankan sudah jelas-jelas maksiat, ibadah saja akan menjadi malapetaka. Lamun dekte mampu memposisikan diri kita seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu kita cara kita menyikapi suatu masalah, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan orang yang bermaksiat, karena bisa jadi dengan maksiat itu Allah sengaja mentakdirkan dia sebagai ahli maksiat, tetapi dengan jalan itulah dia akan menjadi orang yang bertaubat, lalu dengan taubat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam bentuk dosa kesalahannya. Gitu. Nggih. Nah, jadi itulah tiap pertanyaan si buruk, ngombe ongkuna lamun bacaan seperti itu. Iya, semua tergantung kepada niat kita, ya. Nah, yang diajarkan kita oleh guru kita, oleh pengarang kitab ini zikir. Perbanyak zikir. Apa sih zikir itu? Ingat kepada Allah. Karena nikmat yang terbesar yang akan didapatkan oleh setiap orang yang beriman itu adalah perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu tidak akan didapati oleh orang-orang yang tidak pernah mau mengingat Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah akan mengingat seseorang itu ketika kita mau mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Lalu bagaimana cara kita mengingat Allah? Yaitu dengan memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari wirid inilah, dari zikir inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan berjumpa dengan Allah. Dan itulah nikmat yang terbesar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala.